Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Nadir Ahmad Iskandar di channel YouTube saya, teman-teman di uh, Nadir Ahmad Iskandar ya. Oke, teman-teman, di pertemuan ini saya ingin masih berlanjut di seri programan menjadi seorang data scientist berbasis programan Python ya. Ini sebenarnya masih seri programan Python, cuma memang saya ingin sharing ke implementasi nyata penggunaan Python yang sekarang lebih banyak digunakan di bidang data science ya. Jadi kita menggunakan algoritma AI. Salah satunya yang di dalamnya adalah ada machine learning. Kita sudah membuat beberapa program machine learning dengan prediksi. eh, Kemudian kita buat dengan klasifikasi. Nah, di pertemuan ini saya ingin sharing ke teman-teman, kita membuat clustering ya. Nah, jadi eh, kita akan bahas mengenai clustering dengan K-mean. Jadi salah satu, jadi clustering itu seperti apa? Secara konsepnya seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Jadi misalkan clustering ini, bayangkan teman-teman ini ada area parkir nih, ada area parkir di mall. Katakanlah si mall ini memberikan syarat parkir tertentu. Misalkan ini adalah khusus kendaraan mobil MPV. Ya, MPV itu yang kita kenal seperti mobil-mobil keluarga ya. Kita kenal seperti Xenia, Avanza, ya ada apa tuh? Yang dari Suzuki ya, ada R3. Nah, itu kelompok itu ya. Satu lagi adalah kelompok SUV. SUV itu kelompok yang ya mobil-mobil sport lah, seperti misalkan Fortuner, kalau dari Toyota. Kemudian ada Pajero kalau dari Mitsubishi, dan ada juga yang dari Nissan ya, saya lupa lagi apa namanya. Itu jenisnya ya. Misalkan kelompok ini yang clustering untuk kelompok sedan ya, mobil-mobil sedan itu ya. Kemudian ini kelompok yang Jeep gitu ya, Jeep, Rubicon, atau apa yang lain, Hardtop atau yang lainnya. Nah, ini contoh terakhir misalkan ada clustering untuk yang mobil sport itu ya, misalkan ya mungkin Ferrari, ada Lamborghini, Lamborghini gitu, Lamborghini ya. Nah itu jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah clustering kurang lebih seperti itu. Jadi ya konsep dengan Kemin eh, itu akan dibuatkan per kelompok-kelompok gitu. Nah biasanya kalau di dalam clustering ini eh, memang tidak memerlukan data yang sifatnya di labeling seperti yang kita lakukan di prediksi dan klasifikasi sebelumnya. Kita buat feature yang sifatnya input untuk targetnya yang mana gitu. Nah, kalau di sini nanti si machine learning akan memetakan gitu ya. Oke, kita akan bahas. Nah, ini intro dulu ya. Kita akan snapshot saja karena di pertemuan yang saya ingin sampaikan sebenarnya saya ini di title-nya, di judulnya kan membuat program clustering dengan algoritma machine learning K-means di Python itu. Case study-nya kita langsung implementasi teman-teman ya, menggunakan data nyata yaitu untuk dataset clustering ini ya, pengelompokan inilah belanja atau apa ya, datasetnya ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan prediksi di usia berapa apa gitu ya, belanja sekian berapa gitu ya. Pengunjung mall lah. Pengunjung mall itu kalau orang dewasa mungkin ke mall itu belanja apa aja sih. Kalau bapak-bapak gitu seperti saya ke mall ngapain aja gitu. Ini berbeda dengan generasi Gen Z sekarang, mungkin kalau ke mall belanjanya apa aja gitu. Beda dengan ibu-ibu apa yang belanjanya gitu ya. Saya akan sedikit snapshot saja di pengenalannya. Jadi bagaimana eh, cara kerja Kemin, kelebihan kekurangannya. Oke, ini di pendahuluan Kemin. Oh ya teman-teman ya. Ini materi saya sedikit sharingkan ke teman-teman. Ini adalah saya buat menggunakan generatif AI, menggunakan AI PPT ya. Jadi saya sudah buat juga tutorial YouTube-nya. Judulnya adalah membuat materi ajar dan PowerPoint berbasis generatif AI. Eh, Dalam kurung saya pakai Gemini Google PS AI PPT ya. Jadi ini biar ke teman-teman saya sharing juga ya. Jadi tidak selamanya materi itu bisa kecil sedikit.
Materi itu saya buat secara apa? Secara eh, langsung sendiri seperti beberapa yang lain. Boleh AI digunakan, tapi kita yang punya power tool. Jadi si AI itu hanya membantu cara kerja saja. Kita pun tidak memberikan 100% penugasan ke AI. Oke. Selanjutnya, clustering ini adalah teknik dalam machine learning yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau cluster berdasarkan kesamaan tertentu ya. Tadi saya kasih contoh ya, teman-teman di intro awal ya, mengelompokkan mobil tersebut ya. Mungkin ke depannya kan bisa aja seperti itu. Kalau sekarang kan di mall-mall ya mobil apapun di sana. Tapi sebenarnya kan kalau kita lihat di SPBU kalau di rest area itu memang sudah di clustering. Ini adalah SPBU atau parkir untuk yang truk yang seperti tronton, truk-truk besar itu bis itu ya. Ini adalah untuk mobil kecil itu di clustering gitu ya. Nah, teknik ini termasuk dalam unsupervised learning tadi saya sampaikan ya, tidak perlu di labeling, di pattern yang nggak perlu input, output itu target ya. Nah, di mana data tidak memiliki label atau output yang diketahui sebelumnya. Nah, apa itu k-mean clustering? Sebenarnya di clustering ada beberapa yang famous machine learning, salah satunya k-means dan DB-scan ya. Kita bahas di k-means dulu. Nah, k-mean ini adalah algoritma clustering yang mempartisi data ke dalam sejumlah cluster atau K berdasarkan kedekatan atau proximity antar data. Jadi nanti akan dibuat suatu cluster, eh, nanti ada centroidnya itu ya. Nah, algoritma ini bertujuan untuk meminimalkan intra atau cluster varian, intra cluster varian atau variasi dalam cluster dan memaksimalkan intercluster varian, varian antar cluster. Nah, gimana sih cara kerja Kevin ini? Nah, secara general saja ya, teman-teman. Karena nanti saya akan lebih banyak fokus. Kita akan live coding seperti biasa, teman-teman. Siapun coding supaya teman-teman yang belajar di universitas nih, yang jurusannya informatika, sistem informasi, teknologi informasi, komputer, data science, atau adik-adik yang di SMA yang mulai sekarang belajar programming di SMK, RPL, atau yang lainnya, atau dari SMP ya. Biar nanti kita terbiasa dengan data yang sudah kita ujikan dan mengetahui errornya di sini gitu ya. Nanti akan seperti biasa. Meskipun bisa saja saya sudah melakukan percobaan, saya lakukan tampilkan, tetapi biar sama-sama kita eh, semangat untuk coding ya, semangat untuk coding ya. Nah, ini yang pertama ini langkah di Kemin ini inisialisasi. Kita harus tentukan dulu jumlah klasternya. Nah, atau K, nanti pilih K centroid, titik awal pusat klaster secara acak. Memang dilakukan secara acak ya. Kemudian kita lakukan asosiasi data ke klaster. Jadi kita hitung jarak setiap data ke semua centroid. Nah, biasanya menggunakan jarak Euclidean. Jadi nanti ada rumusnya teman-teman ya. Nah, kemudian kita asosiasikan setiap data ke centroid terdekat. Nah, langkah berikutnya nanti pembaruan centroid ya. Jadi hitung centroid baru sebagai rata-rata atau mean dari semua data yang berada dalam klaster tersebut. Nah, nanti kita lakukan iterasi langkah 2 dan langkah 3 ini tadi asosiasi data ke klaster, pembaruan sentroid gitu ya. Ulangi langkah 2 dan 3 hingga sentroid tidak berubah atau perubahan nilai sangat kecil. Nah, terakhir nanti ketika berhenti, nah algoritma ini berhenti ketika tidak ada lagi perubahan dalam keanggotaan klaster atau sentroid ya. Oke, itu langkah-langkah di Kemin ya. Nah, saya ingin snapshot terakhir ke kelebihan dan kekurangan Kemin. Jadi kalau Kemin ini salah satu algoritma clustering machine learning yang cepat dan sederhana untuk diterapkan, efektif untuk dataset yang cluster berbentuk bulat atau spherical, dapat menangani data dalam jumlah besar. Kemudian kekurangannya diantaranya ini nih harus menentukan dulu jumlah cluster K terlebih dahulu ya. Kemudian rentan terhadap outlier, tidak cocok untuk cluster dengan bentuk kompleks atau ukuran variabel yang sangat berbeda. Nah, kemudian hasilnya bergantung pada inisialisasi sentroid awal. Nah, oke, saya kira teman-teman, nah, eh, evaluasinya sebenarnya untuk sentroid, untuk Cambridge ini apa yang bisa kita gunakan? Nah, ada dua yang umum dipakai, dilakukan di penelitian atau secara ilmiah. Pertama ada yang disebut dengan metode elbow. Yang kedua ada kita hitung Shields-Hardy koefisiennya ya. Nah, metode elbow ini nanti ini menggunakan grafik inersia atau jumlah kuadrat
jarak antara data ke sentroid. Nah, nanti terhadap jumlah klaster K. Nah, titik siku atau elbow point ini pada grafik nanti menunjukkan jumlah klaster yang optimal. Nah, sedangkan untuk skor Chilhoti ini mengukur seberapa baik data dalam klaster terpisah dari data di klaster yang lain. Nah, nilai kisarannya nanti dari min 1 sampai 1. Oke, implementasi di Python kita langsung aja teman-teman. Saya akan sharing ke teman-teman. Saya sudah punya dataset, jadi saya punya, ini saya harus keluar dulu yang ini ya. Oke, saya udah punya dataset teman-teman ya. Cara dataset dari mana? Lihat di YouTube saya tentang eh, bagaimana grabbing data dari dataset menggunakan di Python ya, menggunakan Jupyter Notebook ya. Ini saya sudah mendapatkan. Mungkin nanti saya coba share juga, insya Allah ya di YouTube ya. Tapi saya belum tahu caranya. Ini masih YouTuber dosen yang mengajarkan keilmuan tapi belum benar-benar profesional. Jadi teman-teman silakan mungkin dibantu untuk subscribe, like, dan komen untuk kemajuan YouTube ini. Ya intinya sebenarnya saya ingin berbagi sharing semua di bidang ICT, programming, pendidikan, riset gitu ya di YouTube channel ini. Nah, ini intinya saya sudah punya data ini teman-teman ya. Saya punya data clustering. Ini kalau saya buka, isinya apa sih? Nah, isinya ini kalau kita lihat di sini, ini pengunjung mall ya datanya ya. Pengunjung mall. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, ini kan ada ID pelanggan. Kemudian ada laki-laki, misalkan ID pelanggan 0001, ID jenis kelamin laki, usia berapa? Misalkan yang di sini 19. Kemudian pendapatan dalam juta rupiah, mungkin ini 15 itu 15 juta. Pengeluaran, rating pengeluaran 1 sampai 100 berapa? 39. Waduh, pengeluarannya kalau 15 juta 39 boros itu Pak. Ini rating pengeluaran mungkin bukan dalam juta ya, misalkan 39 apa ya, eh, 1 sampai 100 itu mungkin dalam persen ya, 39% dari gajinya dia pakai untuk belanja. Contoh kalau gajinya dia nih 15 juta, dia 81% belanjanya, berarti lebih tinggi. Ini yang perempuan 16 juta, tapi yang pengeluarannya 6% itu misalkan. Ini misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Ini datanya sudah ada. Jadi saya sudah memiliki pre dataset namanya pengunjung Save Mall. Ini ada 201 report. Nah, kemudian datanya nanti akan kita save. Ini caranya teman-teman tinggal diklik kanan di klik kanan copy as pad. Jadi ini supaya ngopi pad yang ada di sini teman-teman. Jadi nanti ketika kita buat di Python-nya tidak salah ketik, tidak salah pad ya, meyakinkan itu ya. Oke, kita langsung ke eh, Python-nya ya teman-teman. Kita langsung buatkan kode di Python-nya. Ini saya geserkan dulu. Mungkin ini saya coba buat dulu ya. Nah, di sini saya akan codingkan ke teman-teman. Seperti biasa kalau pulang terlalu besar, saya mohon maaf karena memang saya masih menggunakan OneStream for coding. Jadi ini kalau lebih profesional nanti saya coba mungkin di laptop yang sebelah lebih besar ini jadi biar live coding ke teman-temannya untuk belajarnya lebih semangat ya, lebih lebih jelas ya. Sekarang dengan seadanya, tapi saya sudah membuat codingan, eh, tentu melakukan eksperimennya, jadi sampai betul ke teman-teman supaya di-sharekan. Misalkan di sini saya membuat ini adalah program clustering, eh, eh, karena using kayak means di Python. Misalkan case study ini tentang pengunjung mall ya, pengunjung mall. Nah, kemudian seperti biasa kita lakukan import OS, kemudian kita lakukan import Pandas SPD sebagai PD kita deklarasikan, kemudian from sklearn seperti biasa kita menggunakan sklearn karena kita menggunakan model machine learning, model selection, kita import train untuk
test split, ya kenapa? Dia seperti biasa karena ingat ya teman-teman yang sudah teman-teman cobakan di beberapa pertemuan sebelumnya, kita membuat codingan itu kan kalau di dataset itu adalah kalau di machine learning itu adalah harus selalu mengujikan data. Data uji, data latihnya 80%, katakanlah ya, at least lah supaya akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian data ujinya 20% gitu ya. Nah, kemudian sorry, kalau ada typo langsung betulkan, kalau kepantau, kalau tidak pas dieksekusi nanti perbaiki lagi ya. From sklearn, kemudian cluster. Nah, kita pakai clustering, sekarang panggilnya cluster ya. Cluster, import. Nah, jadi si key-nya sudah ada temennya. Key harus betul nih karena sifatnya cache sensitif ya. Key means. Jadi algoritma key-means kita panggil. Kemudian from, sklearn, kemudian matrix. Kita pakai matrix, nanti import. Jadi kita pakai apa nanti? Ini contohnya pengujiannya salah satunya adalah Shield Houghty, Shield Houghty score ya. Tadi saya sampaikan metode pelakunya ada metode elbow, ada Shield Houghty score ya. Misalkan kita pakai Shield Houghty score ya. Nah kemudian, nah import matplotlib dot pyplot ya spt. Nah, ini sebenarnya kita perlu men-setting ini teman-teman ya. Ada suatu variable environment untuk menghandle trading. Ya, kenapa dilakukan seperti ini? Karena si Kemin itu kan membaca Android, jadi kalau datanya besar, sorry membaca si cluster-cluster dia nanti ada trading si pembacaan si clusternya itu bisa memakan memori. Jadi kalau kita tidak definisikan itu, apalagi kalau misalkan tergantung requirement laptop yang atau komputer yang teman-teman gunakan. Tidak selamanya kita menggunakan HPC ya teman-teman ya atau hyper performance komputer yang high performance komputer, performance yang eh, memiliki performance yang sangat cepat ya di HPC itu ya. Nah, tapi misalkan maka kita untuk percobaannya bisa di define dulu misalkan berapa sih untuk percobaannya gitu ya. Nah, ini saya langsung saja ya, misalkan di sini OS, karena OS-nya sudah kita deklarasikan tadi ya. Karena membacanya kan ke memori tadi ya, environ. Nah, ini harus dipulihkan, Adonis. Buat saya perbesar sedikit ya, teman-teman ya. Ah, oke. Oke. OMP 6 reads. Oke, kemudian ini diisikan dengan diisi dengan satu. Nah, kemudian OS, environ, kemudian open blast ya. Ya, tadi saya sampaikan ya, saya sebelumnya sudah melakukan beberapa eksplorasi teman-teman. Jadi biasanya kalau saya mengajar, tentu akan langsung diujikan dulu. Sama seperti di ini, saya melakukan uji coba dulu. Khawatirnya nanti ada data-data komputasi yang memang levelnya tinggi sehingga nanti membuat jalannya runningnya sangat lama atau ininya. Jadi, nah ini dilakukan beberapa percobaan. Nah, nanti saya sudah define, misalkan ternyata harus di setting environment variable-nya itu ya. Misalkan ini di salah satunya di pengaturan di OS-nya ya. Kita isi dengan satu ya. Kita isi dengan satu juga. Ini kalau si datanya tadi secara defaultnya memori di Centroid di Kemin di depan di 10 gitu ya. Itu terlalu banyak gitu. Apalagi kalau datanya sangat besar itu ya. Ini harus diperhatikan teman-teman ya. Misalkan di data uji yang saya gunakan ini kan, ini menggunakan saya laptop yang masih eh, Intel i3 ya, tapi RAM-nya memang udah saya upgrade jadi 20 giga, lumayan untuk bisa kerja ya. Tapi itu datanya harus sesuai juga, data saya itu seperti apa itu ya. Kalau data setnya jutaan record ya, tentu udah nggak muat ya gitu ya. Ya. Nah, kemudian kita hitung di MKL, ya, ini untuk yang si apa ya, eh,
yang ada di untuk si sini si keminnya ya. Misalkan kita trades, oke, sama dengan satu. Ya, sudah kita deklarasikan. Nah, kita tinggal load dataset. Load dataset itu seperti biasa ya, teman-teman. Jadi kita deklarasikan misalkan variabel data, kemudian pd dot read csv. Ini sama seperti, silakan disimak di video yang sebelumnya. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Buka di Explorer, ke sini. Tadi yang saya sampaikan ya. Klik si nama filenya. Tadi sudah saya jelaskan ini copy as path. Tadi diklik kanan dulu, kemudian klik kiri lagi, copy as path. Nah, balik lagi ke sini, kita tinggal di paste di sini ya, teman-teman ya. Nah, tanda ininya bisa dihilangkan, tanda petik yang gandanya. Eh, Kecuali kalau biasanya diakses, misalkan di sistem biasanya suka minta pakai petik ganda atau slashnya di double. Oke, jadi ini intinya di folder ini saya punya dataset yang namanya apa nih? Pengunjung mall CSP, yang ini akan kita buat ya. Nah, kita back lagi ke script codingannya. Nah, sudah di sini kita kasih pesan, misalkan dataset, eh, sorry, print dulu ya. Print, katakanlah dataset loaded. Ya mau bahasa Indonesia juga silakan. Ini kan komentar ya. Successfully, saya mencampur ya. Dengan sukses Inggris Indonesia itu ya. Boleh, tidak masalah. Nah, kemudian, nah, sudah kita tampilkan. Nah, kita sekarang menyeleksi untuk kolom-kolom yang relevan. Nah, kita pakai clustering, clustering data. Misalkan variabelnya clustering data. Ini berarti data. Data ini dari mana? Data yang dari pet. Petnya dari mana? Pet dari dataset tadi pengunjung data mall. Nah, data. Nah, di sini kita ambil datanya usia. Nah, ini kan usia tadi ada di atribut atau ada di picture itu ya. Memang di clustering tadi kan kita tidak labeling, tetapi kita bisa tentukan, katakanlah yang akan kita prediksi itu biasanya kan kalau usia itu kan nomor usia berapa, 30 tahun, penghasilannya berapa tadi, 5 juta, 10 juta, 20 juta, atau 100 juta misalkan gitu ya. Kemudian belanjanya berapa, itu kan numerik. Nah, itu yang akan kita nanti bandingkan gitu ya. Kan usia segini, belanjanya segini, misalkan anak-anak SMA gitu ya, mungkin ke mall belanjanya karena masih terbatas, belanjanya nih katakanlah makan eh, ya misalkan 80.000 atau sampai 100.000 gitu ya. Nah, ini kita akan lakukan itu ya teman-teman ya untuk clustering usia. Jadi kita masukkan usia, kemudian pendapatan tadi dalam kurung juta rupiah ya, kemudian terakhir apa? Eh, Rating pengeluaran ya 1 sampai 100 tadi. Rating pengeluaran dalam kurung 1 sampai 100 mungkin persen tadi ya, contohnya ya. Oke, 1 sampai 100 ya. Oke, ini kita udah dua. Bisa bagi dua scriptnya, ini gambarnya jadi kecil. Wah, double nih. Oke, 1 sampai 100. Kemudian eh, kita lanjut lagi. Sudah kita tadi cari untuk yang relevan kolom. Nah, kita sekarang split data. Split data itu untuk apa? Ya, seperti biasa teman-teman. Kita bagi train data kan. Train data, test data. Kemudian sama dengan train, test, split ya. Nah, ini clustering, clustering data. Kemudian, nah, test setnya kita masukkan di sini ya, teman-teman ya. Test set, test set, sorry, test size. Test size 0,2. Kalau 0,2 berarti apa? 0,2 berarti 80% untuk data latih, 20% untuk
data uji itu ya. Misalkan random state, kita acak misalkan di 30 aja ya. Kemudian, hmm, oke ini ada dua. Oke, saya keluarkan dulu. Oke, kemudian kita menentukan optimal number untuk cluster. Kita pakai inersia sama dengan, kemudian kita ulang di sini selama K dalam range eh, 1 sampai 11. Ini contohnya untuk 10 berarti tadi ya. Untuk 10 clusteringnya. Nah, kayak means ini sama dengan kayak means n cluster sama dengan K. Kemudian random state sama dengan kita coba di 30. Kemudian n ini sama dengan 1 ya. Oke, kita cek. Ini 10. Bisa aja jadi sih 10. Tapi memang tadi mungkin nanti akan ada tampilin teman-teman. Akan ada tampil seperti readingnya ditampilkan. Tapi bukan error itu ya. Itu hanya ngasih tahu nih. Kalau berulang-ulang nanti memorinya akan mungkin nge-lag atau seperti apa gitu ya. Itu hanya perintah seperti itu. Kayak means, speed, ya, means, speed untuk train data. Oke. Nah, di sini inertia kita tambahkan kayak means dot inertia. Ya. Nah, kemudian kita membuat kurva elbow, ya kurva elbow ya. Jadi tadi kan kita akan membuat dengan salah satunya bisa menggunakan si Holti, bisa menggunakan elbow ya. Nah, kita berarti di sini pakai uh, karena PLT. Nah, kita tadi udah deklarasikan ada matplotlib ya. Nah, kita pakai PLT, PLT plot, nah kemudian 1 sampai 11 karena kita senternya dibuat 10 gitu ya. Kemudian koma inersia eh, oke tanda bau. Oke, di rank 1 sampai 11. Nah, kalau ada salah bisa langsung betulkan kurungnya teman-teman ya. Hmm, oke, range inertia plot range inertia oke. Kemudian PLT title-nya apa gitu ya. Misalkan elbow method, elbow method gitu ya. Kemudian PLT X labelnya apa? Nah, misalkan untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris silakan. Yang penting konsisten ya. Nggak konsisten kalau campur-campur kayak tadi misalkan hanya di judul penegasan ya ada apa juga. Misalkan ini number of cluster, kemudian PLT dot get label ini contohnya inertia. Ya kalau mau tadi simbolnya tunggal tunggal ya teman-teman ya meskipun saya sampaikan di slide-slide awal kan diakui di petik tunggal dan petik ganda ya. Untuk penyeragaman saja disesuaikan silakan. Kemudian ini untuk inersia, kemudian PLT titik show nanti ya. Nah, kemudian kita akan melanjutkan untuk yang pembuatan ini ya teman-teman nih. Pembuatan keminnya nih. Nah, jadi kita akan membuat kemins dengan optimal, misalkan hanya tiga untuk kelompok eh, si klasternya, misalkan ya. Itu ya teman-teman ya.
Oke, jadi kita akan masuk ke saya ini ke bawah dulu biar codingannya bisa ke atasnya dikit. Oke, misalkan kita untuk tadi tiga ya, jadi kemin sama dengan ingat kalau yang kecil ini berarti kan variabel. Kalau yang besar ini berarti ini adalah sirkuit perboaan yang nggak boleh salah ya teman-teman. Kayak M-nya besar. Kayak means dengan kurung n clusters sama dengan 3. Nah, kemudian random set. Tadi yang saya kasih contoh di sini itu adalah saya buatnya 30. Kemudian n init. Tadi contohnya ada di sini dengan 10 ya. Oke. Kemudian get means, titik fit untuk train data. Nah, kemudian kita lakukan prediksinya teman-teman ya. Test table sama dengan get means dot predict dot predict isi dengan tes data. Oh, salah di koreksi langsung ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita sekarang terakhir buat scatter plot. Scatter plot itu untuk grafiknya ya teman-teman ya. Scatter plot ya kita sekarang tambahkan plt dot scatter nanti untuk yang tes data dot ilot kemudian klik 2,0 tes data sorry ilog ya. Nah kita di sini tambahkan ya C ada CMap-nya. CMap-nya adalah pilih disk kemudian kita isi alfanya dengan alfanya sama dengan 0,7 ya itu alfanya dari 70%. Kemudian kita tambah lanjutkan PLT untuk scatter kita isi dengan k-means dot cluster center k-means dot cluster center misalkan kita buat di tengah ya center kemudian S-nya sama dengan 200 C sama dengan kita garis kita warnai nanti untuk yang red kemudian marketnya sama dengan X kita sama dengan X ya. Oke, kemudian kalau sudah, nah kita tinggal buat labelnya teman-teman. PL T X label, ini adalah usia gitu ya. Kemudian PLT dot Y label, ini pendapatan gitu ya. Pendapatan 60 juta rupiah. Kemudian PLT dot title misalkan apa? Pendapat kayak min atau apa ya metode kayak min silakan seperti itu boleh lah atau kayak min clustering ya karena meskipun bahasa Inggris tapi ada beberapa yang sudah disadur baku di Indonesia di masalah PLT titik show ya.
Oke ya teman-teman ya, ini codingan yang sudah kita buat, kita yakinkan dulu, nanti kita bisa langsung dieksekusi, atau misalkan eh, kita bisa simpan dulu, silakan ya, tergantung teman-teman nanti. Nah, kemudian misalkan kita coba running ya, kita bisa coba running teman-teman ya. Seperti untuk biasa untuk running, kita bisa, oh sorry, untuk running bisa ditekan Control Enter atau misalkan apa, ditekan ditekan ini, ditekan Enter. Oh iya, ini ada codingan tambahan ya teman-teman ya. Untuk trik sebenarnya kita bisa tambahkan ini nih, import OS environment PMP NIM Thread 1, tetapi tadi udah kita tambahkan juga di dalam codingan ya. Jadi ini untuk membaca tadi si jenis supaya threadnya tidak terlalu ini. Nah, kita coba running. Nah, kalau kita running nih lihat di sebelumnya teman-teman ya, misal kalau udah sebelumnya saya melakukan percobaan, tadinya bintang jadi satu, dari satu berarti jadi dua. Kalau percobaan ketiga berarti jadi tiga. Nah, ini perhatikan teman-teman ya, ketika tampil di sini kan dataset loaded successfully. Ini kita menggunakan perintah penampilan ya. Kalau misalkan si database-nya tampil nggak gitu. Kalau misalkan datanya nggak tampil berarti salah pet gitu ya. Itu hanya untuk membedakan itu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini tadi saya jelaskan ada yang namanya thread itu ya. Nah, ini ketika di running nih teman-teman ya ada seperti ini nih pesennya. D Anaconda 3 underscore 22 live state packet escalate cluster kemin. Nah, ini use warning. Jadi ini peringatan ya. Jadi Kemin ini tidak dikenal untuk memiliki memory leak of Windows with MKL. Jadi tadi ya saya sampaikan, ini bisa jadi karena kan si clustering itu konsepnya dia akan melakukan clustering dari sejumlah dataset. Bisa jadi kalau datasetnya terjadi untuk prosesor yang multi ya, misalkan datasetnya kecil, jadi si daya clusternya berarti dia kurang atau misalkan terlalu besar memerlukan memori yang ini. Nah, kita bisa visualisasi tadi misalkan tadi di init size-nya dimulai dari satu saja. Tapi ini tidak masalah. Itu kalau kita menggunakan HPC mungkin tidak akan terlalu bermasalah ya. Ini hanya peringatan aja. Nah, tahunnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada 10 ya tadi ya. Kita kita bikin di elbow metode kan ada 10 cluster ya. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Misalkan nih nomor klasternya. Nah, tadi kan ini dari sisi apa nih mungkin ada usia ya, ada usia ini belanjanya segini gitu ya. Nah kalau kita buat di Kemin clusteringnya tadi kita kelompokin eh, ada tiga ya. Nah tadi kan kita buat defaultnya di Kemin yang dilakukan oleh Kemin itu 10 untuk defaultnya. Jadi kita biarkan 10. Tapi di sini kita menjadi buat yang cluster ya. Misalkan kalau usia nih teman-teman ya ada nih yang warnanya seperti ini ya. Apa nih warnanya ini? Hijau apa? Ini ungu ya. Ini kuning ya. Nah, kita lihat nih usia-usia yang pendapatan dalam juta rupiahnya nih, ini kan dari 20 juta, mungkin 40, 60 juta. Ini usianya ya mungkin reng-reng di usia berapa nih? Usia 50 gitu ya. Usia 50 mungkin masih produktif ya, masih produktif ya belum pensiun. Jadi dia ya mungkin kalau di posisi kantoran dia itu udah kalau pangkatnya bagus mungkin udah GM, udah direktur itu ya. Jadi wajar itu ya mungkin belanjanya ini. Semakin menurun mungkin udah pensiun jadi berkurang lagi gitu ya. Nah, ini contoh pengklasterannya. Jadi dia pendapatannya usia segini kira-kira kalau di mall dia akan beli apa gitu ya. Jadi kita bisa membuat pengelompokannya. Mungkin kalau orang-orang yang katakanlah eksekutif ya mungkin kalau ke mall cari-carinya jam tangan mewah itu ya. Kalau misalkan versi mahasiswa ya mungkin jajan di kafe gitu. Nah versi misalkan anak-anak sekolah SMA ya mungkin jajannya ke beli es krim atau apa gitu ya. Ya ini hanya contoh saja ya teman-teman ya ini tentu tidak bisa digeneralisasi sama. Cuma maksudnya nanti akan sama kalau misalkan
eh, kurang lebih pengklasterannya seperti ini gitu ya. Nah, tentu di dalam real dunia nyatanya bisa saja di anak yang SMA, tapi ternyata mungkin dia uang jajannya besar gitu ya, misalnya orang tuanya kaya gitu. Atau kebalikannya, tadi ada orang tua yang semakin usianya tinggi, kalau di dalam dunia nyata itu, tetapi ternyata penghasilannya katakanlah standar UMR itu, ya bisa saja itu kan konsepnya rezeki ya. Oke, saya kira itu dulu teman-teman. Nah, semoga bisa dicobakan. Jangan lupa di save nama filenya. Misalkan saya save eh, program program apa clustering kayak means eh Python ini aja lah. Saya tulis case tadinya apa nih? Tadi pengunjung mall, pengunjung mall. Ya. Oke, selamat mencobakan teman-teman. Semoga tetap semangat. Jika ada error ya tinggal didebug aja seperti tadi, diulangi errornya seperti yang pernah saya sharingkan ya. Ya, semoga bermanfaat buat karir teman-teman semua. Sekali lagi saya nasihatin dari saya sendiri ya, semoga kesuksesan yang apapun kita peroleh ya semata-mata digunakan untuk bekal kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk berbekal kehidupan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.